kita akan mempresentasikan tentang pengertian hadis. Definisi mual hadis: al-qawaidul mu'arifatu bihalir rawi wal marwi. Yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Jadi materi yang kali ini pengertian hadis. Ada perawi sama marwi. Kenalan dulu sama perawi. Apa yang disebut perawi? Yaitu orang-orang yang membawa dan menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, atau biasa disebut sanad ya, ke atas. Biasanya dari Abu Hurairah dapat dari siapa, terus dengan Nabi itu sanad naik ke atas. Kalau marwi, isi berita yang diriwayatkan biasa disebut matan hadis. Ntar ada contoh-contoh di depan ya. Mantan. Lain mantan ya, matan. Jadi perawi itu orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi. Kalau marwi, isi berita yang diriwayatkan atau matan. Lihat lagi. Ini contoh hadisnya. Ini cuma contoh. Seperti pengen dibaca AA dari kalian. Ini kelihatan jelas ya? Gak apa-apa baca di sini. Coba baca. Kan siapa yang mau? Aku udah bawa coklat tau. Tuh udah ada coklat, sekarang mah kontan. Tambas. Ayo sampai. Sama Bima coklat saya baru. Saya baru coklat. Buat ayam. Benang sawasin juga Pak. Ayangnya, yang mana ayangnya? Ayamnya ada di sini, tambas ayamnya. Punya dong maju. Udah banyak gak punya. Siapa yang mau mendaftarkan ini? Sama Sama baca. Kalau kelihatan nggak? Mau kelihatan di sini deh. Di sini. Maju. Jadi ini tuh belajarnya bukan tentang hadis ini, bukan, tapi cuma tentang struktur hadis. Hadasana adabu hadasana subatu hadana sabar Abul Hakami qala sami'tu Aba Hajimin qala sami'tu Aba Hurairah qala sami'tu dun nabiyya yaqula man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a yaumi waladatu menceritakan kepada kami surga, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Jahim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan. Ini ingat deh, ini kelihatan nggak? Hadis tadi. Masa nggak kelihatan? Kelihatan lagi kelihatan. Ada sana Adam, ini yang di garis bawah ya. Ada sana Adam, ada sana Syu'bah, ada sana Sayyid Abdul Hakim. Di garis bawah ya Abu Hurairah. Kalau sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini garis bawahi. Man hajja lillahi falam yarfut walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh. Man utawi sapa wong. siapa orangnya? Man barang siapa? Barang saya tak? Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima. Yang haji terus dia enggak melakukan jima, enggak melakukan dosa jima, tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Ini artinya. Tapi yang mau dijelaskan bukan maksud dari hadis ini, cuman yang struktur hadis.
Tadi kan di depan udah kenalan sama perawi, ada marwi kan. Nah, ini yang disebut perawi. Ini yang disebut perawi. Perawi. Biasanya kan di hadis-hadis ada hadis riwayat Al-Bukhari, ada hadis riwayat Muslim. Itu namanya rawi yang meriwayatkan hadis. Perawi. Ingetin, yang meriwayatkan hadis yang paling bawah biasanya yang HR hadis riwayat. Bukhari itu namanya rawi. Kalau marwi, tadi kan di depan marwi biasa disebut matan. Kalau matan tuh isi yang diucapkan kanjeng Nabi, isi hadisnya. Kan kalau ini artinya telah bercerita ke atasnya Adam, Sumpah, saya sampai kanjeng Nabi, disebutnya sanad yang nyambungin sambung lisan, sambung lidah dari kanjeng Nabi nyampe ke Bukhari. Yang paling terakhir namanya rawi, riwayat yang nulis biasanya, nulis hadis. Biasanya kan yang terkenal itu hadis riwayat Muslim, Bukhari, Tirmizi, Abu Daud ya banyak. Itu riwayat. Yang muncul cuman isinya doang biasanya, langsung marwi. Kalau sanad kayak gini jarang disebutin. Kalau enggak dari kitab hadisnya jarang disebutin, jarang ketemu. Entah bahkan Nabi hadis riwayat, riwayatannya hadis riwayat, hadis riwayatnya anu sok kapangi di buku-buku biasa, buku-buku sekolah sok kapangi. Anu umum dipelajari ku orang Indonesia yang umum. Dipelajari umum biasanya kalau ada hadis riwayat. Namun hadis riwayat nyeritakan pembahasan hukum, objek pembahasan abina. Kaitan dengan riwayatan. Jadi contohnya pas ngomongin sanad, tadi sanad kan cek orang, cek aku kan sih. Cek saya. Anu sok muncul di buku-buku hadis umum, cuman matan jeung rawi kan. Eta hadis riwayat. Ai hadis riwayat jarang muncul di buku-buku umum biasa. Hadis riwayat teh anu ngabahas tentang sanad-sanad Nabi. Jadi sanad hadis teh ya Abu Hurairah kan tadi ka Adam ya, dia lain Nabi Adam ya, sahabat Nabi Adam. Hadis riwayat teh anu sok kapanggih di pelajaran hadis umum, lamun hadis riwayat ngajelasin tentang tingkat riwayatan, syarat-syarat macam-macam. Haliput anu bayar. Amun anu ieu kaluhurna eta hadis riwayat. Menceritakan kepada kami ada kan di buku-buku pelajaran mah jarang ya cerita pas dia kita ngarana hadis riwayat. Terus kita bilang hadis pertama ya, kita bilang hadis riwayat pertama ini yaitu hadis al-fasil baina rawi wa halwa karya Rama Muji. Jadi di masa tabiin itu masa ulama-ulama sekarang yang nulis buku, sekarang kan ada percetakan kayak gitu. Itu kan biasanya ada penerbitnya. Bisa disebut setelah tabiin, masa-masa setelah tabiin ditulisnya udah mulai sistematik, udah mulai nyusun. Kan sekarang kita baca-baca hadis kan enak ya. Tinggal baca matan itu kan udah enak, udah ada periwayatannya. Jadi disusunnya masa setelah tabiin hadis riwayat. Kalau hadis riwayat itu udah berdiri sendiri, udah bisa sama ilmu lain. Udah ada kitabnya, salah satunya Al-Hadis Al-Fasil. Nongkrong sana Abu Hurairah dulu, jadi kemana-mana sekarang yang kanjeng Nabi Abu Hurairah. Jadi loba hadis anu menang di Abu Hurairah. Ini dengan Abu Hurairah karena kehendakna kasanadna saha gitu. Memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Memindahkan berita ke kanjeng Nabi ke biasanya kalau di hadis. Ki aya perawi-perawi. Nah, pembagian ilmu hadis dia kesimpulan. Jadi ilmu hadis riwayat teh output jeung input. Matan jeung perawi. Nya ieu matan output ya anu asupna, input anu dikeluarkeun ku perawi di matan, di perawi. Jadi hadis riwayat kesimpulanna matan jeung perawi hadis riwayat eta doang. Tapi lamun hadis riwayat objek pembahasan eta nyangkutkeun kana matan. Cuman nyambung ke penelitian sanad dan matan. Kayak asupna ka dieu objek pembahasan penelitian sanad. Bajang kualitas hadis diterima atau ditolak. Kayak hadis anu bisa katolak, anu bisa katerima, kayak dibahas di hadis sahih jeung hadis maudhu. Mungkin kumaha tergantung sanad-sanadna, aya bisa dipercaya jelema-jelemana, aya nu
udah bisa dipercaya atau pernah bawa kasus bohong gitu ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Tentang marwi, tentang perawi, terus tentang hadis riwayat dan hadis riwayat. Nggak apa-apa ya, nggak nyampe paham banget juga ya. Yang penting tahu dulu, gampang pahaman. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat, dan ilmu hadis riwayat. Jadi kalau ilmu hadis riwayat itu hadisnya. Kalau ilmu hadis riwayat itu ilmu hadis sama ilmu hadis juga. Nah, sekarang sejarah perkembangan ilmu hadis dari zaman Kanjeng Nabi dulu ya, dari masa-masa Kanjeng Nabi. Kalau hadis riwayat, pas masa-masa Kanjeng Nabi itu pernah dilarang, nggak boleh ditulis hadis. Kenapa nggak boleh ditulis? Lantaran khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kan Al-Quran turunnya lama ya. Ada yang tahu berapa tahun? Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Kan lama ya Al-Quran turuninnya. Pas masa penurunan Al-Quran, hadis itu udah ada, udah banyak masuk hadis. Cuman nggak boleh ditulis sama Kanjeng Nabi, gara-gara takut ketukar sama Al-Quran. Kan Al-Quran dulu nggak ditulis langsung dibukuin ya, ditulisnya pisah-pisah dulu di mana, di kelopak kurma, di kelopak pisang. Pokoknya dia belum disusun, pas masa Kanjeng Nabi belum disusun. Jadi hadis nggak boleh ditulis gara-gara takut dicampur sama Al-Quran. Terus makin kesini ada larangan dan kebolehan menulis, tapi bersyarat, dibolehin menulis juga, bersifat kondisional. Terus ada sahabat yang inisiatif menulis hadis sendiri. Sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Jadi ada tuh sahabat yang diam-diam nulis hadis biar nggak lupa, tujuannya bagus ya, biar nggak lupa. Ada tuh, ini tentang hadis riwayat. Kalau hadis riwayat dari zaman Kanjeng Nabi udah ada dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 288. Yang nggak tahu ayatnya ya, saya dari hadis zaman sahabat itu harus sumpah. Boleh ini cuman ada syaratnya, harus sumpah. Terus masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa. Kan kalau zaman Nabi ini tadi masih ada hadis yang nyambung sama fatwa sahabat ya. Di masa tadi boleh dipisahkan antara perkataan dan fatwa. Ini udah boleh dipisahin hadis asli sama hadis palsu. Terus udah itu muncul buku kita, model kita ini, model kita ini. Abu Daud, Tirmizi. Terus pokoknya 6 ya. Jadi di masa tabi'in itu hadis riwayat udah pisah dari ilmu-ilmu lain. Kan di masa tabi'in tadi nyatu apa ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih. Di sini udah bisa dari ilmu-ilmu lain. Tapi belum menyatu semua. Masih di ini kan ada 2, ini Bukhari, ada Bukhari sama Muslim, masih bisa. Nah ini jadi sesuai janji teteh kemarin yang menjawab pertanyaan, teteh kasih seadanya coklat buat Samba sama ketua rohisnya. Jadi kan ketua rohis sama wakil rohis kan kemarin ngejawab, teteh baru ini janji coklatnya. Sini ke depan atau ke depan? Sambas guru. Kamu jangan Sambas malu. ini. Iya, Sambas. Kasih ya, dong. Kasih. Iya. Ya, sampai sini materi hari pertemuan ke-5. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.